Sallallahu alaihi wasallam. علمنا وبه سيدنا بسر النبي والنبي بسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا والمسلمين خصوصا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جبالي الحسنة وقوضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين wa anna iradatahu halaman 27 baris kedua dari atas wa anna iradatahu qaimatun bidzatihi bi jumlati sifatihi lam yazal kadzalika mausufan biha muridan fi azalihi liwujudil asya'i fi awqatiha allati qaddaraha fawujidat bi awqatiha kama aradahu bi azalihi min ghairi taqaddumin wala ta'akhurin bal waqa'at atau bal wuqi'at ala wifqi ilmihi wa iradatihi min ghairi tabaddulin wala tagayyurin. Artinya dan wajib kita i'tikadkan bahwasanya iradat Allah Ta'ala itu, maksudnya sifat iradat Allah Ta'ala itu berdiri dengan zatnya. Maksud berdiri ada di zatnya itu, di dalam perhimpunan segala sifatnya, maksudnya termasuk juga seluruh sifat-sifat yang lain. Yakni adalah iradat Allah Ta'ala itu sifatnya yang qadim. Maksud qadim di sini ada dengan sendirinya. Lagi azali, maksudnya azali adalah kadada permulaannya, tidak didahului oleh tiada. Yang berdiri ia kepada zatnya. Nah, berarti sifat iradat berdiri kepada zatnya Allah yang qadim. Sifatnya qadim, zatnya pun qadim. Seperti segala sifatnya yang lain yang qadim, yang berdiri kepada zatnya juga yang qadim. Dan adalah Allah Ta'ala itu senantiasa demikian itu, arti senantiasa memang sudah kayak itu terus-terusan kita. Bersifat dengan segala sifatnya yang qadim itu. Padahal ia menghendaki di dalam azalnya, maksudnya berisi sifat kehendak di dalam azalnya, yakni di dalam ilmunya yang qadim, bagi wujud segala sesuatu yang baharu ini, di dalam segala waktunya. Allah berkehendak kepada sesuatu yang baharu ini dengan pengaturannya, maksudnya di dalam segala waktunya, artinya bila sudah sampai waktunya sesuai dengan kehendaknya maka terjadi. Yang mentakdir ia, maksud mentakdir yang mengatur ia Allah akan dia yang baharu, yakni di dalam waktunya yang menentukan ia Allah akan dia yang baharu ini. Nah, maka jadilah sesuatu itu di dalam segala waktunya yang tertentu. Arti tertentu itu sudah diputuskan di kita, seperti yang dikehendakinya. Sesuai yang terjadi ini adalah sesuai dengan yang dikehendakinya dahulu, akan dia di dalam azalnya. Nah, jadi yang terjadi, keputusan yang sudah terjadi ini, nah itu sesuai dengan kehendak Allah yang dahulu. Maksudnya yang dikehendakinya akan dia di dalam azalnya, yakni di dalam ilmunya, maksudnya sudah diketahui Tuhan kita. Nah, yang kayak kita nih dudukan di sini itu sebelum tahun dahulunya belum terjadi dudukan, Allah sudah tahu tuh. Nah, yang qadim artinya ilmu Allah tadi tahu berdahulu, dengan tiada terdahulu daripada waktunya. Terdahulu sidin tahu sebelum terjadi. Yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itu di dalam ilmunya, dan itu tiada terkemudian daripada waktunya. Nah, terdahulu pengetahuan Allah
Tetapi jatuh, maksud jatuh sini terjadi. Nah, karena jangan tulis di bawah terjadi ya, karena kira jatuh mendabok nanti. Tetapi terjadi ia atas muafakat ilmunya. Arti muafakat itu sesuai dengan ilmunya. Terjadinya sesuatu sesuai dengan yang diketahui oleh Allah. Kalau pang terjadi sesuatu tuh Allah kada tahu misalnya, atau tersalah tuh. Dan sesuai juga dengan iradatnya. Jadi muafakat ilmunya dan iradatnya. Dengan tiada berganti-ganti dan tiada berubah-ubah. Seperti firman Allah Ta'ala, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Artinya apabila datang ajal mereka itu, maksudnya kita ini yakni apabila datang waktu, maksud waktu ini waktu kematian lah. Jadi mereka itu atau datang waktu mati, mereka itu niscaya tiada dapat terkemudian barang satu saat pun. Artinya kadakawa didudiakan walaupun satu detik pun, dan tiada dapat terdahulu barang satu saat pun. Artinya kadakawa jadi cepatakan didahulukan, dilambatakan sedetik kadakawa, didahulukan sedetik kadakawa juga. Dabbara itu fi'il madhi. Dabbaral umura kullaha la bitartibi arkarin wala tarabbusi zamanin. Falidzalika lam yusghilhu sya'nun an sya'nin. Artinya mentadbirkan oleh Allah, maksudnya mengatur oleh Allah Ta'ala itu, yakni memerintahkan ia Allah, dan mengira-ngirakan ia, maksud mengira-ngira ini membagi-bagikan ia Allah akan perbuatan yang di dalam alam ini dengan tiada terdahulu oleh pikir. Kalau pang dulu Allah tuh berpikir dulu, lalu maulah ada, memang sudah ada dahulunya. Dan tiada bicara, kalau pang hendak ada musyawarah berpandir dulu, hanya sidin maulah sesuatu, kada juga. Dan tiada berhenti di dalam satu zaman. Kada dibatasi oleh satu zaman tertentu. Bila sidin hendak, jadi bukan karena zaman ini zaman itu, bukan karena tuntutan zaman misalnya. Karena tuntutan zaman maka nang kayak ini Tuhan begawi, bila zaman nang kayak itu Tuhan begawi, kada. Maka dari karena demikian itulah tiada membimbangkan akan dia Allah, maksud membimbangkan dia tidak menyibukkan akan Allah oleh satu perbuatan apapun. Jadi apapun yang ada di dunia ini kada membuat Allah Ta'ala kesibukan kita, kada. Lupa sibuk benar sih den, kada kejagaan, kada. Oleh satu perbuatan daripada perbuatannya yang lain. Jadi bila Allah begawi A, lalu menggawi B, lalu menggawi C, lalu bisa nyanyok tuh kita ya kalau. Namun kita nyanyok mana Allah Ta'ala kada kayak itu, kada menyibukkan akan sesuatu kepada Allah Ta'ala, melainkan seluruhnya tadi sudah diketahui oleh Allah dan diatur oleh Allah tanpa dia model kaya kangalihan tuh. Seperti firman Allah Ta'ala, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kullu yaumin huwa fi syan. Artinya meminta, itu kan memohonkan, maksudnya meminta akan Allah Ta'ala itu oleh segala isi 7 patara langit dan segala isi 7 patala bumi, barataan meminta lawan Tuhan baimbai. Kalau pun Allah Ta'ala sibuk misalnya memenuhi permintaan tuh kada, tiap-tiap hari pulang memintanya. Dan tiap-tiap masa pulang memintanya, yaitu di dalam perbuatan. Jadi Allah Ta'ala kada kebingungan tuh kada kebingungan menjagai. Kalau pang misalnya si A meminta, lalu si B meminta, si C meminta, lalu gara-gara mendengari si C kada kedengaran lagi si A misalnya. Kada nang kayak itu sifat makhluk. Kalau Allah maha suci dari bersifat-sifat makhluk. Itu masalah iradat di kita. Jadi kesimpulannya, iradat ini kesimpulan yang secara mudah kita memaham atau mudah mengingatakan ya kita. Pertama, etikat dulu kita bujurakan bahwa segala sesuatu sudah dikehendaki Allah. Itu etikat tuh. Maka etikat ini wajib juga. Kada boleh model kayak sirong sedikit, kada boleh. Wajib lurus. Kalau pang terjadi sesuatu tuh ada andil kehendak makhluk, kada ada. Memang murni sudah dikehendaki oleh Allah, maka terjadi. Tidak ada di alam semesta ini
yang bisa menggagahi Allah Ta'ala. Kalau terjadi memang sidin hendak menjadikan, kalau kada terjadi memang sidin kada hendak menjadikan, tasara sidin. Karena sidin bersifat yang ke-21, yaitu jaiz, fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Itu satu. Yang kedua, kita wajib juga bersifat sangka baik lawan Allah. Segala kehendak Allah apapun itu tujuannya khaira, kebaikan. Nah, itu. Maka kebaikan ini ada dua, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia Allah berisi tujuan, kenapa menjadikan sesuatu, mentakdirkan sesuatu, menghendaki sesuatu, tujuannya adalah supaya kita mengenal lawan sidin, ma'rifat kepada sidin. Itu tujuan sidin ba'ulah yang disebut kebaikan di dunia. Sedangkan kebaikan di akhirat yang dikehendaki oleh Allah di dalam setiap perbuatannya adalah supaya kita masuk surga sabarataan. Nah, jadi kenapa Allah ba'ulah mentakdirkan ini, mentakdirkan itu, supaya kita dapat kebaikan. Apa kebaikannya? Dua, di dunia ma'rifat lawan sidin, di akhirat masuk surga. Nah, dua sudah. Bila yang pertama tadi etikat kita kada bujur, itu murtad. Bila yang kedua ini kita kada melaksanakan, itu hukumnya haram. Murtad kada, cuma haram. Nah, jadi beda hukum. Kalau etikat rusak itu murtad. Kalaunya adab rusak itu haram, dosa ganal aja kita. Etikat salah, kita menganggap ada makhluk yang sanggup menggagahi Allah Ta'ala, itu murtad. Kita kada bersangka baik lawan Tuhan, kita menganggap Tuhan itu menjadi melawan kita, itu dosa besar. Nah, lah yang ketiga jangan sekali-kali kita bersifat ibah mendengar saraba kehendak Tuhan toh ya. Kalau jangan sekali-kali kita bersifat putus asa dari rahmat Allah, itu satu. Dan di sisi yang lain, yang kedua, jangan kita rasa wani model kayak pasti kita tuh masuk surga, jangan juga. Karena segala sesuatunya belum final, kita kada tahu, belum final. Jadi wani, jangan terlalu wani lawan Tuhan tuh jangan. Nah, terlalu takutan jangan juga. Ada harapnya, ada takutnya lawan Allah Ta'ala nintu. Nah, lalu caka ibaratnya nintu, kita bersepeda motor atau bermobil adalah, nah gas nintu ya wani ya kita manggas tuh. Nah, tapi ada juga rimnya. Nah, ya kalau amun gas terus rim kadada kayak apa kabar? Atau rim ya terus apabila jalan sampai-sampainya amun kadada manggas-gas juga. Nah, jadi ada kalanya manggas, ada kalanya marim. Nah, itulah yang disebut menjalani kehidupan selama hayat dikandung lintuhut. Ada kalanya kita manggas, ada kalanya kita marim. Nah, tapi tetap hati bersangka baik lawan Allah Ta'ala, itu satu. Nah, lalu yang terakhir, adab kita yakin Allah bersifat iradat tuh. Yang terakhir ialah jangan kita, yang terakhir, nah, jangan kita kadang menjalankan adab-adabnya. Nah, jadi setiap kehendak Allah itu ada tuntutan adab. Bila Allah berkehendak lawan kita tergelincir dalam kemaksiatan, adabnya segera bertaubat. Bila Allah berkehendak kita di dalam berbuat ibadah kepadanya, berbuat baik, jangan sombong, jangan ujub. Bila Allah berkehendak mentakdirkan kita dapat nikmat, jangan pamalar, tapi bersyukur. Nah, bila Allah menghendaki kita dapat musibah, jangan kada sabar. Nah, itu. Jadi 24 jam itu kita kada pernah lepas dari aturan Tuhan yang empat nih tuh. Ada kalanya beribadah, ada kalanya bermaksiat, ada kalanya dapat musibah, ada kalanya dapat nikmat. Kada kawa keluar dari empat nih tuh. Itu sudah kehendak Allah. Bila Allah sudah mentakdirkan terjadi, kada kawa kita menghindar-hindar. Nah, cuma kita disuruh menjalani adab di setiap keadaan yang kita ditakdirkan oleh Allah di situ. Nah, itu mun kita yakin, beriman bahwa Allah bersifat iradat.
Maka inilah disebut kesempurnaan iman. Jadi yang ngaran iman sampurna tuh di mana? Iman sampurna tuh andaknya di adab kita lawan Tuhan. Di adab kita lawan Tuhan, di situ penyempurnanya. Amun kita bisi keyakinan, yakin aja sudah ini kehendak Allah ya. Kalau Tuhan mengatur aturannya yang kayak ini, itu tahu aja sudah kita. Dan kita bersangka baik lawan Tuhan, itu kawah aja sudah, walaupun begimitan, cuma menyempurnakan adab ini nah yang disebut kesempurnaan iman tuh yang tengali sedikit. Maka iman itu rukunnya ada 6. Yang terakhir percaya kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Percaya berarti kita cuma ada yang sempurna percayanya, ada yang kada. Kayak apa cara menyempurnakan kepercayaan kita kepada rukun iman yang ke-6 sebagai ciri iman sempurna ke-6-nya ninto? Kan yang ke-6 ini penentuannya. Di mana kita menyempurnakannya kepercayaan kita tadi? Di adab. Maka ujar ulama tasawuf, barang siapa dapat musibah kada bersabar, imannya melacung. Nah, barang siapa dapat nikmat kada bersyukur, imannya melacung. Maksud melacung ini iya tadi kada sempurna aja kita. Hampir-hampir dikatakan hilang iman itu. Barang siapa beribadah, padahal beribadah orangnya tapi sombong, imannya kada sempurna maksudnya. Barang siapa bermaksiat lalu kada segera bertaubat, imannya pun kada sempurna. Nah, jadi penyempurnaan iman andaknya diadab. Dan sifat yang kelima sama, artinya mendengar. Itu tertinggal huruf dal ya kalau mendengar. Dan sifat yang keenam basar, artinya melihat. Digabung sidin sama dan basar. Karena mendengar dan melihat ini kan model kayak satu tujuan aja ya, kalau dilihat dan didengarkan satu tujuan. Artinya melihat. Jadi sama mendengar, basar melihat, itu sifat Allah kedua-duanya. Dan ta'alluq keduanya, nah arti ta'alluq itu menghubungi sifat sama dan basar Allah ini keduanya dengan segala yang maujud. Sama ada yang maujud itu qadim seperti zat Allah dan segala sifatnya, atau hadisnya makhluk seperti zat segala alam dan segala sifatnya si alam tadi. Inilah madhab Imam Abil Hasan Asy'ariyah kita. Jadi Allah Ta'ala tuh melihat dan mendengar, baik yang dilihat yang didengarnya itu yang qadim, zat sidin sendiri, sifat-sifat sidin sendiri itu dilihat dan didengar oleh sidin, maupun yang baharu. Yang baharu itu siapa? Ya makhluk yang hanya dijadikan didengar dan dilihat oleh sidin. Dan kata setengah ulama adalah sama itu ta'alluq dengan segala suara. Nah, artinya sama itu hanya mendengar suara aja, tetapi perkataan atau pendapat ini dhaif. Jadi Allah Ta'ala bukan hanya mendengar suara, benda pun didengar oleh sidin. Nah, itu kesempurnaan pendengaran Allah Ta'ala. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala sami'un, ini dalilnya lah, basirun yasma'u wa yara wa la ya'zibu an sam'ihi masmu'un wa in khafiya wa la yaghibu an ru'yatihi mura'iyun wa in daqqa. Artinya, dan wajib kita i'tikadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mendengar dan yang melihat, adalah yang mendengar dan yang melihat itu dengan penglihatan yang qadim. Nah, jadi pendengaran Allah itu qadim, ada dengan sendirinya. Dan pendengaran yang qadim padahal tiada sunyi daripada pendengaran itu oleh segala yang didengar. Artinya kadada yang membatasi pendengaran Allah Ta'ala, itu maksudnya. Dan jikalau sangat khafi sekalipun, artinya samar sekalipun, tetap Allah Ta'ala mendengar. Dan tiada gaib daripada penglihatan Allah Ta'ala itu oleh segala yang dilihat. Apa-apa yang bisa dilihat oleh makhluk atau yang kada bisa dilihat oleh makhluk, itu kelihatan oleh Allah Ta'ala. Dan jikalau sangat halus dan sangat kecil sekalipun, namun kita kan terbatas penglihatan kita ya, kalau
Yang alam nyata aja yang terbatas benar. Apalagi dapatnya min. Yang min kah, man kah? Min kacamata tuh nah. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun. Wala yahjubu sam'ahu bu'dun. Wala yadfa'u ru'yatahu dhalamun. Yara min ghairi hadaqatin wala ajfanin. Wa yasma'u min ghairi usmihatin wala adhanin. Kama ya'lamu bi ghairi qalbin wa yabtushu bi ghairi jarihatin wa yakhluqu bi ghairi alatin id la tushabbihu. Boleh dibaca tushabbihu, boleh dibaca tusbihu. Id la tushabbihu sifatuhu sifatil khalqi kama la tushabbihu dhatuhu dawatil khalqi. Artinya, dia tiada mendindingi akan pendengaran Allah Ta'ala oleh sesuatu yang jauh. Dan tiada menolakkan akan penglihatan itu oleh kalam. Kalam ini galap di kita. Kalau pangkadap lalu Allah akan melihat lagi. Dan melihat Allah Ta'ala dengan tiada biji mata. Kadang memakai biji mata. Hadaqah, kalau kita kan pakai biji mata melihat. Dan tiada dengan kelopak mata. Dan tiada mendengar oleh Allah Ta'ala itu dengan tiada lubang telinga aja kita. Mun kita tutupi aja luang telinga ini kadang-kadang lagi. Jadi Allah Ta'ala bila mendengar kada seperti makhluk, tiada dengan lubang telinga dan tiada dengan cuping telinga. Seperti ya Allah mengetahui, seperti mengetahui oleh Allah Ta'ala itu dengan tiada pakai hati. Namun kita tahu dengan hati, namun Allah kada. Dan memegang oleh Allah Ta'ala itu dengan tiada pakai anggota tangan. Allah beri ingkut pakai tangan kah? Kada. Ada dalam Al-Quran biyadihi, dengan tangannya. Itu maksudnya dengan kekuasaannya. Itu. Dan adalah Allah Ta'ala itu menjadikan akan sesuatu dengan tiada pakai alat. Kada pakai tukul, paku. Karena tiada menyerupai akan segala sifatnya itu oleh segala sifat makhluk. Seperti tiada menyerupai akan zatnya itu oleh segala zatnya makhluk. Maksudnya kadada sasamaannya. Pian cangang ke langit. Apabila Tuhan imul langit je pian. Kayak apakah tukulnya je pian. Kayak apakah pakunya maka kada turun tuh. Kada kayak itu itulah Allah kada pakai alat. Kayak apa? Itu urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala luar biasa. Titik di situ sidin memiliki sifat kesempurnaan. Kada usah memikirkan kayak apa cara Tuhan bahulah. Dan sifat yang ketujuh kalam. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala itu. Kalam ini artinya berpandir aja kita. Allah tuh bisa juga berkata-kata yang disebut kalam. Dengan tiada huruf dan tiada suara. Karena huruf dan suara itu sifat makhluk. Allah berpandir kada seperti model makhluk. Makhluk ada hurufnya, ada suaranya. Dan berta'alluq ia kalam Allah ini dengan barang yang ta'alluq dengan dia oleh ilmu. Apa yang dita'alluqi oleh ilmu itu dita'alluqi oleh kalam. Apa yang diketahui oleh Allah itu dipandiri Allah sebenarnya. Dan yaitu ta'alluq kepada tiap-tiap yang wajib dan tiap-tiap yang mustahil dan tiap-tiap yang jaiz. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala ada 20, ada 50 aqaidul iman, ada 20 yang wajib bagi Allah. Yang mustahil lawanannya 40, jaiz itu 1. Maka itu dita'alluqi oleh kalamnya Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala bersusuruh lawan kita supaya kita memahami dan meyakini itu. Wa annahu ta'ala mutakallimun. Sesungguhnya Allah Ta'ala mutakallimun. Amirun. Itu barisnya lah. Amirun. Kenapa yang kira amarna aja. Nahin. Isim fa'il berataan tuh mutakallimun isim fa'il, amirun isim fa'il, nahin isim fa'il, wa'idun isim fa'il juga,
Mutaw'idun isim fa'il juga. Bi kalamin azaliyin khadimin qaimin bidzatihi la yushbihu kalamuhu kalamal khalqi. Artinya dan wajib kita etikatkan. Nah, wajib kita mengetikatkan. Ada yang boleh kada toh, bahwasanya Allah Ta'ala itu berkata-kata yang menyuruh, perkataan sidin itu yang menyuruh. Apa garang isi bunyi pamandiran sidin? Basusuruh gitu toh. Yang menegah. Jadi isi bunyi ucapan sidin menegah-negah. Yang menjanjikan, sidin bisa juga berucap tentang akan segala orang yang berbuat ibadat itu dengan surga. Jadi Allah menjanjikan orang yang berbuat baik dengan surga, itu kalamnya Allah juga. Dan yang menjanjikan akan segala orang yang berbuat maksiat itu dengan neraka, kalam Allah Ta'ala juga. Jadi Allah tuh bapandir, apa bunyi pamandiran sidin? Sidin basusuruh, sidin malarang-larang, ada. Ibatu sidin pulang menjanjikan surga bagi yang taat. Ibatu pulang sidin besi pamandiran menjanjikan neraka bagi yang bermaksiat di kita. Adalah Allah Ta'ala itu berkata-kata dengan kalamnya yang azali lagi qadim, yang berdiri dengan zatnya. Nah, padahal tiada menyerupai akan kalam Allah Ta'ala itu oleh segala perkataan makhluk. Kada kawa disamakan kalam Allah Ta'ala model kayak kalamnya makhluk. Palaisa bisautin yuhaddisu min insilali hawain au istikhaki ajramin wala biharfin yang khati'u biitbaqi syafatin au tahriki lisanin. Artinya adalah berkata-kata oleh Allah Ta'ala itu dengan tiada pakai suara yang mendatang daripada keluar napas. Nah, artinya suara tadi hasil dari napas juga. Mun kita kada bernapas lagi, kita kada bersuara. Kada kayak itu Allah Ta'ala. Dan daripada berdampak agan segala jirim. Nah, maksudnya bila Allah Ta'ala berpandir bersuara sedang kayak makhluk, itu dampaknya bisa jelas bisa kada, bisa terhalang-halang oleh jirim. Jirim itu benda aja kita. Nang kayak tawing ini, nah mun berhadapan kita lawan si A berpandir jelas kedengaran. Mun sidin tu di sebelah tawing sana tahalat oleh tawing itu ya jirim. Nah, kada jelas lagi. Maka Allah Ta'ala kada nang kayak itu. Dan tiada dengan huruf pamandiran Allah kada pakai huruf. Maka bila pakai huruf bang, yang bisa putus dengan berkatup dua bibir atau bergerak lidah. Mun pakai huruf berarti mun kita muntungnya berkatup ini, nah. Kaulah berpandir, amun pakai huruf. Nah, itu makhluk. Allah kada dibatasi dengan seperti itu. Nah, itu kita mengenal kalamnya Allah nang kayak itu tuh. Nah, kada sama dengan kalamnya makhluk. Wa annal Qur'ana wa Taurata wal Injila waz Zabura kutubuhu al munzilatu ala rusulihi. Artinya wajib kita etikatkan bahwasanya Quran dan Taurat dan Injil dan Zabur sekaliannya itu yaitu kitab Allah Ta'ala yang diturunkan atas segala rasulnya. Wa anna kalamahu al-Qur'anu, dan bermula kalamnya Allah adalah Al-Quran. Makru'un, Al-Quran itu makru'un dibaca bil alsinati, maktubun fil masahifi, mahfudun fil qulubi, wa annahu ma'adzalika qadimun qaimun bidzatillahi ta'ala la yaqbalul intisala wal iftiraqa bil intiqali ilal qulubi wal awraqi. Artinya, dan wajib kita etikatkan bahwasanya Quran itu kalam Allah Ta'ala. Ya kalau tapi kalam Allah Ta'ala Al-Quran itu ada huruf, ada suaranya yang dibaca. Nah, yang dibaca, kalau dibaca kalam Allah Ta'ala itu dengan segala lidah, dan yang disurat ditulis di dalam mushaf, dan yang dihafal di dalam hati. Nah, itu Quran kalam Allah. Dan bahwasanya serta yang demikian itu maksudnya di sisi yang lain, yaitu sifat kalam Allah Ta'ala itu qadim, yang berdiri ia dengan zat Allah Ta'ala,
tiada menerima ia bercerai. Nah, kalau amun yang Quran itu kan kalam Allah Ta'ala, amunnya kalam Allah Ta'ala Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu bisa bercerai-cerai. Ya, kalau tulisannya dianak di situ di kertas, bisa juga ditulis di kertas ini, bisa juga ditulis di dinding. Itu maksudnya bercerai-cerai. Dan tiada tinggal daripada zatnya itu dengan berpindah kepada hati. Nah, bisa dihafal lalu berpindah Quran tadi tak ke hati pulang mau dihafal. Dan tiada berpindah ya kepada kertas, bisa ditulis dipindah-pindah ke kertas. Nah, maka maksudnya kayak ini. Ujar pengarang kitab ini, Jersidin, kalam Allah itu qadim. Nah, sedangkan Al-Quran yang kita lihat, yang kita ikutin itu, yang ada huruf ada suaranya itu baharu. Maksud baharu di sini hanyar dijadikan. Apa yang hanyar dijadikan? Hurufnya, nah, suaranya, kertasnya, tintanya itu hanyar dijadikan. Maka suaranya yang kita kedengaran di telinga kita itu baharu. Lalu yang mana yang qadim? Yang qadim itu maksudnya. Nah, jadi nangka ini Allah Ta'ala berisi kalam. Kalam Allah Ta'ala ini qadim. Kadada yang paham akan kalam Allah Ta'ala yang qadim ini kecuali orang yang dikehendakinya. Siapa itu? Para nabi, para rasul. Nah, diantaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita ini dapat wahyu. Lalu Sidin menerima wahyu, yaitu kalam Allah yang qadim ini. Maka Nabi langsung menerima, yang membawa malaikat Jibril. Lalu Nabi ini paham, Sidin, maksud Allah Ta'ala, pemandiran Allah Ta'ala ini paham. Yang mana yang Nabi paham? Yang qadim itu Nabi paham. Kenapa bisa paham? Allah hendak lalu paham. Nah, qadim narannya. Lalu Nabi kita tadi menyampaikan ke kita, karena Nabi ini orang Arab, maka Sidin menyampaikan ke kita dengan bahasa Arab. Ada bahasanya sudah Nabi menyampaikan ke kita ini. Karena sudah ada bahasanya, ada hurufnya, ada tulisannya. Karena ada hurufnya, lalu kau ditulis. Karena kau ditulis, lalu kau dicetak-cetak, kau dibagi-bagi, kau disebarkan. Nah, jadi yang dari Allah ke Nabi itu qadim. Yang dari Nabi ke kita baharu. Tapi maksudnya kada berbeda. Nah, itu maksudnya dah. Jelas saya lah. Maksud kada berbeda. Tapi kenyataannya berbeda. Yang dari Allah ke Nabi qadim, kalam Allah. Kalam Allah yang dari Nabi ke kita baharu. Tapi ada selisih, iya sama. Jar Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Nabi menerima Bismillahirrahmanirrahim dari Allah Ta'ala tuh. Nang kayak apa? Kita kada tahu. Nabinya yang tahu itu. Nabi sampaikan ke kita Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita melihat, oh kalam Allah juga, cuma kalam Allah yang baharu. Tapi maksudnya sama dengan yang qadim. Nah, model kayak kita bepandir lah. Kita ini kan bisa bepandir. Pamandiran kita itu ada yang masih di hati lagi. Misalnya ulun bepandir lawan imam. Nah, imamnya nih. nah ini. Lawan imamnya, imam yang maghrib tadi. Bapandir ulun Sidin, cuma belum ulun pandir lagi, masih di hati ulun disebut kata-kata hati. Kada aku dipaham tuh. Kawalah imam tadi memaham, ada kawa. Lalu kata-kata hati ulun tuh sebuting aja, sebaris saja ulun tak bapadah ujar ulun kan. Hendak ke pasar julun, ulun hendak ke pasar. Tapi belum ulun ucapakan. Pahamlah imam tadi. Ada paham? Cuma sudah ada pamandiran itu di hati. Nah, pamandiran yang sudah ada di hati ini diperumpamakan seperti qadim, diperumpamakan lah. Nah, lalu ulun bertamu ulun si imam tadi, ulun berdiam. Belum pahamnya tuh. Lalu ulun ucapakan, ulun hendak ke pasar julun. Nah, hanyar paham. Nah, ulun hendak ke pasar ini sudah ada huruf, ada suaranya. Maka disebut baharu narannya. Cuma kalimat ulun hendak ke pasar ada berbeda dengan maksud yang di hati tadi. Nah, ini tuh jelas saya lah.
Tuh. Wa annahu sudah leh palaisa bisautin. Nah sambungannya palaisa bisautin sudah tuh leh yuhaddisu min insilali hawain sudah juga. Wa annal Qur'an wa Taurat sudah juga. Wa anna kalamahu sudah juga. Taruh ke atas nih. Wa anna Musa. Nah wa anna Musa alaihi salam sami'a kalam Allah ta'ala bi ghairi sautin wala bi harfin kama tara tutara kebacanya ta'ala. Nah pindah taknya diambil copot anda ke bawah yara kama yara al abraru dzatallahi ta'ala min ghairi jauharin wala ardin kama yara al abraru dzatallahi ta'ala min ghairi jauharin wala ardin. Artinya dan wajib kita etikatkan bahwasanya adalah Nabi Musa alaihi salam itu mendengar ya akan kalamnya Allah Ta'ala dengan tiada bersuara. Nah, Nabi Musa mendengar kalam Allah yang kada berhuruf, tiada bersuara dan tiada berhuruf, seperti melihatnya oleh orang yang mukmin yang abrar di dalam surga. Tetap tinggal di dalam surga maksudnya akan lihat Allah Ta'ala itu dengan tiada berjauhar dan tiada berjisim. Maksud jauhar itu ya benda aja kita. Allah Ta'ala itu kada berbentuk seperti benda dan tiada berjisim, kada yang berbentuk tubuh dan tiada mempunyai arat itu sifat. Nya bila ada benda ada tuh sifat biasanya. Ini benda loh nih, sifatnya persegi panjang. Sifatnya coklat tuh sifat tuh persegi panjang, sifat coklat. Nah, sifat itu arat dalam istilah tasawuf. Kalau bendanya jauhar narannya. Maka Allah Ta'ala tuh dilihat oleh orang-orang yang mukmin di dalam surga kada model kayak seperti makhluk berbentuk dan bersifat. Nang kayak apa? Ada tahu ya kita. Kayak naik dulu kayak masuk surga dulu. Dan tiada mempunyai rupa dan tiada bertempat akan sesuatu dengan tempat dan tiada berpihak, maksud berpihaknya berarah seperti firman Allah Ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Artinya tiada mengumpamai akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu apapun yang baharu, yaitu yang mendengar dan yang melihat. Jadi Allah Ta'ala ini yang mendengar dan melihat sidin kada kawa diserupai oleh makhluk, kada ada sesamaannya aja kita. Nah, adabnya jadi Allah kan bersifat mendengar, ya Allah bersifat melihat dan sidin bersifat kalam. Adabnya itu dua aja. Mun kita bisa keyakinan itu, namun kita yakin aja kada adab, itu kada tahu di bahasa narnya. Nyawa tahulah lawannya Allah bahwa tahu lawan nyawa, tahu aja. Nyawa yakinlah Allah Ta'ala mendengar lawan nyawa melihat, tahu aja, yakin aja. Nyawa yakinlah Allah Ta'ala bersifat kalam, aku yakin benar. Nah, namun kita sudah yakin ada adabnya. Adabnya itu dua aja. Ini dihalusi sudah dua nih. Udah sampai 100 sudah hafal kita. Nah, dua gini. Cuma dua ini menggabung yang 100 itu sudah. Pertama, dalam dunia jangan kada beramal baik. Nah, apakah? Jangan keadaan apa-apakah, di waktu kayak apakah jangan kada beramal baik. Apa itu amal baik? Amal baik itu 4 ya. Ya kalau mendigaris ganali itu menuntut ilmu, menggawi yang wajib, menggawi yang sunat, bawirid, itu digaris ganali. Termasuk yang lain-lainnya. Menolongi orang, itu termasuk wiritan juga. Dan lain-lainnya berbakti lawan kuitan, wiritan juga. Bahkan takurihing aja gini wiritan juga. Jadi pian ulah jadwal seharian khusus takurihing. Nah, wiritan tuh punya bila tiap hari Jumat takurihing pian jadi wirid narannya. Nah, maka jangan sampai kita kada berbuat baik. Amun kita yakin Allah bersifat sami'un, basirun, mutakallimun, mendengar, melihat dan sidin bersifat kalam. Yang kedua, berbuat baiknya kita nih jangan kada ikhlas. Nah, dua itu aja. Jangan kada ikhlas karena Allah Ta'ala mendengar, melihat kita tuh kada ikhlas. Kenapa kita wajib ikhlas? Allah menyuruh kita ikhlas. Kenapa kita disuruh beramal? Allah bersifat kalam. Kalam sidin menyuruh kita beramal baik. Nah, sidin menyuruh kita beramal baik. Sidin menyuruh kita ikhlas. 2. Dan sidin tahu
Melihat, mendengar, kita kada beramal baik, sidin melihat, mendengar, kita kada ikhlas, sidin melihat dan mendengar. Nah, dua itu aja. Amun kita bisa keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu sami'un, basirun, mutakallimun. Lalu misalnya, kita misalnya kada beramal baik, atau beramal baik juga tapi kada ikhlas, maka disebut kada sempurna iman narnya. Nah, kada sempurna iman. Wallahu a'lam. Kita membaca Rotipul Atos dulu lah. Ditandai batasnya pin yang kada ingat. Dan bahagi yang keempat sifat subutiyah natulah insyaallah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس الراتب وشيخ علي بن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العطاس وصلهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف
عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عظيم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عظيما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عظيم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عظيما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بن علوي وصله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا وصحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاصم إلى روح سيدنا علي بن عبد الله برصم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاص ورسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الله الذين أنعمت عليهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه يكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفسك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد ذي عين وغضبك من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وإن من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم من زمنك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل وعنس الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله